Oke, silakan Cik Santi. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, boleh lambaikan tangannya semua. Apa kabar saudara semuanya? Kita akan mulai ibadah Miracle is Free pada malam hari ini. Kita akan buka terlebih dulu dengan dalam doa. Saya persilakan Bapak Pastor dan untuk berdoa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, pertemuan kami di dalam Miracle is Free melalui sosial media. Berkati setiap kami Tuhan, dari setiap kami yang menyaksikan, bahkan yang mengikuti pada Miracle is Free ini boleh mengalami kasih, mengalami pertolongan, dan mengalami mujizat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. 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 Mari sama-sama kita akan menyaksikan pujian berikut ini. Kita menyembah Tuhan, meskipun kita berada di dalam jarak yang jauh, tapi kita percaya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik, kita memuji Tuhan terlebih dulu. Demikian dalam kau terus
Silakan Kak Paulus berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kita bersyukur dan selamat datang dalam ibadah Miracle Istri malam hari ini. Sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, saya mau menyampaikan selamat bergabung. Ada Pak David, ada Pak Kris dari Surabaya, ada Pastor Rudi Wawa, ada Pastor Charlton, ada Eka, ya Ibu Marcel, ya Daniel Fernando dan seterusnya. Nah, kita malam hari ini akan membahas tentang satu hal yang seringkali kita menghubung-hubungkan tentang apakah peristiwa Natal yang seperti ini di dalam pandemi atau Natal dalam pandemi atau pandemi di dalam Natal ini merupakan satu tanda kedatangan Tuhan. Dan justru ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga yang mengajarkan bahwa ini adalah sebuah tanda. Tanda di mana kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi, ya. Ditandai dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, sehingga banyak orang-orang yang ketakutan, ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak merasa enjoy di dalam Tuhan, merasa tertuduh, dan sehingga sentralnya itu bukan karena mengasihi Tuhan lalu bertobat, tetapi justru karena kita ini ketakutan, saudara ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita tundukkan kepala bersama-sama, ya, dan kita berdoa supaya renungan firman Tuhan malam ini hari ini benar-benar membukakan mata hati kita, dan di dalam Tuhan kita tidak mengalami ketakutan, di dalam Tuhan kita justru mengalami kemerdekaan, dan di dalam Tuhan ya tidak ada lagi sesuatu yang menekan di dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Sembari kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan dia datang menghakimi kita, tetapi dia datang menjemput kita sebagai anak-anaknya yang mau dijemput Tuhan, ya, katakan amin. Yang anak-anak Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Ya, saya minta malam hari ini dengan hormat, ya, Pak Rudi Wawa berdoa buat firman Tuhan. Saya persilahkan. Saya minta di-unmute dulu, Pak Rudi. Di-unmute dulu. Pak Rudi, tolong di-unmute. Oh, tidak mendengar. Pak Rudi tidak terdengar. Lupa di-unmute. Oke, Pak Rudi, kita tidak mendengar, tapi tidak apa-apa. Ya, tadi lupa di-unmute barangkali. Ya. Oh ya Pak, saya ulang kembali Pak. Ya, silakan diulang lagi supaya kita sama-sama berdoa kembali. Ya, tidak apa-apa. Berdoa berulang-ulang, Tuhan memberkati kita. Silakan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah kumpulkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi untuk setiap pujian yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan pada malam hari ini, detik ini juga, karena mujizat itu gratis dan kami terima di dalam kebenaran firman Tuhan yang membuat hikmat kami tercelikan dan membuat kami pewahyuan itu menjadi nyata. Terlebih lagi kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan pada malam hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan, haleluya. Nah, saudara, malam hari ini kita siapkan hati kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita ini benar-benar menjadi hidup yang bahagia, ya. Walaupun kita tahu di muka bumi ini dunia bukan milik kita, bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Tetapi waktu kita ada dalam dunia ini, ya, seberapapun umur yang Tuhan tentukan untuk kita, tetapi saya tahu dan saya yakin, percaya dalam nama Yesus, janjinya Tuhan tidak akan pernah dibatalkan untuk kita. Selagi kita ada di tengah-tengah dunia, kita menjadi anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, pasti Tuhan akan memberkati kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Mujizat pasti terjadi. Asal satu hal,
saudara tidak meninggalkan kasih karunia Tuhan. Saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, terus bertobat, terus berdoa, apapun yang terjadi. Ya, karena Tuhan itu adalah Bapak bagi kita, dan kita adalah anak-anaknya Bapak yang mengerti, katakan amin. Haleluya, saudara. Sambil saya akan amati siapa yang mungkin akan bergabung malam hari ini, karena Pastor Fendi masih ada di dalam perjalanan, ya saya akan melihat, saudara-saudara. Nah, kita lihat di dalam screen kita, ya malam hari ini renungan kita berjudul Natal dalam Pandemi. Apakah ini suatu tanda zaman, saudara-saudara? Sebelum itu, saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca, ya, sebuah hal yang sangat penting, yaitu sebentar ya, saya akan gedein supaya kita bisa melihat dengan lebih besar lagi. Nah, begitu saudara-saudara ya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 itu terkenal dengan apa yang dinamakan adalah 10 perintah Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, 10 perintah Tuhan itu sangat penting, tapi sebelum itu ya, saudara nanti bisa melihat ya, apakah itu 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang Israel waktu itu membuat orang Israel itu berbahagia, membuat orang Israel itu hidupnya mendapatkan satu kelepasan, atau sebaliknya ya, dengan 10 hukum Taurat itu membuat orang-orang Israel justru malah mengalami beban berat, saling menuduh satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, tapi kita akan lihat dulu tentang Natal, saudara. Natal itu apa sih sebetulnya? Natal itu adalah seperti yang saudara lihat di sini, adalah karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Jadi Natal itu sebetulnya adalah pernyataan kasih Tuhan, bukti kasih Tuhan kepada kita semuanya, ya, di mana Tuhan ya menginovasi, kata inovasi itu adalah merekayasa, membuat sesuatu yang baru, ya, karena dirasa yang lama tidak efektif, maka inovasi harus dikerjakan. Ketidak-efektifannya kenapa? Tadi saya katakan di dalam 10 perintah Allah itu justru membuat orang-orang itu menjalankan hukum ini dengan letih lesu dan berbeban berat, saudara-saudara ya. Terbukti banyak sekali penghakiman yang terjadi ya di dalam melakukan 10 perintah Allah itu. Salah satu contoh misalnya, sudah lihat pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan para murid, ya. Lalu ada sebuah perumpamaan kenapa ada orang hari Sabat tidak pergi ke sinagoge, ya, tidak beribadah, tetapi dia menolong ya dombanya yang masuk jurang, saudara ya. Dan orang berkata, kenapa hari Sabat kok masih ada orang yang bekerja? Ya, bukankah ini hari Sabat? Kuduskanlah hari Sabat. Dan terjadi satu condemnation, ya, jadi satu penuduhan di situ, ya. Justru hukum Taurat itu dirasa membebani. Makanya, saudara-saudara, Tuhan tidak meniadakan hukum itu, tidak menghancurkan hukum itu, karena Tuhan itu cinta akan hukum. Tuhan itu yang membuat hukum. Dia tidak akan pernah melanggar hukumnya, tetapi Tuhan menyempurnakan, ya. Jadi tidak ada orang yang sempurna yang menjalankan hukum itu. Makanya kalau ada orang berkata Tuhan tidak berubah, ya, saya berkata ya dan amin. Apa yang tidak berubah dari Tuhan, yaitu kuasanya, yaitu mujizatnya, yaitu kasihnya kepada kita, tidak akan pernah berubah. Setuju, katakan amin. Tetapi cara Tuhan mengasihi manusia itu berubah, saudara-saudara. Jadi caranya Tuhan itu, Tuhan berinovasi, ya. Tuhan itu membuat satu terobosan, ya, karena dengan hukum itu manusia letih lesu dan berbeban berat, justru malah menuduh satu dengan yang lain, justru malah hukum ini dipakai untuk menghakimi sesamanya. Maka di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Ya, jadi supaya tidak binasa itu hanya percaya saja. Perhatikan, dulu kalau orang ya tidak binasa, orang tidak mau masuk neraka, maka orang harus mengerjakan 10 hukum ini. Dilarang ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, saudara-saudara ya, supaya tidak masuk neraka. Ya, beban berat. Sehingga ada beberapa kelompok
yang menuduh, yang merasa dirinya lebih rohani, yaitu kelompok orang-orang Farisi, ya, kelompok orang-orang Saduki yang sukanya apa? Menuduh, yang mengawasi semua jemaat waktu itu. Kalau ada yang melanggar hukum itu, maka orang itu harus apa? Dihukum. Karena ada hukum yang dilanggar. Hukum Tuhan dilanggar oleh manusia, maka orang itu dihukum. Saya secara hukum memang tidak salah, tetapi itu memberatkan. Karena Tuhan menciptakan manusia, ingat, ya, Tuhan menciptakan manusia. Ya, katakan, baiklah kita menjadikan manusia, ya, yang segambar dengan kita. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk dihukum. Tujuan Allah menciptakan manusia itu hanya untuk menjadi pengganti malaikat, untuk menyembah. Karena waktu itu penyembah di dalam surga itu, yaitu Lucifer, sudah diusir dari surga. Ya, tidak ada lagi penyembah, maka Tuhan menciptakan manusia hanya untuk taat, hanya untuk menyembah, tidak dibelenggu oleh hukum, tetapi karena dosa, maka hukum itu turun, saudara. Dan Tuhan melihat ciptaannya. Kalau seperti ini, ya surga kosong. Dia menciptakan manusia itu untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tetapi saudara, Tuhan itu baik. Lalu Tuhan apa? Menerobos, dia berinovasi. Perhatikan. Jadi Natal itu adalah peristiwa inovasi ilahi kepada manusia. Siapa yang mengerjakan? Yaitu Tuhan. Perhatikan, kalau Tuhan saja berinovasi, karena ada sebuah persoalan yang manusia tidak sanggup mengerjakan hukumnya. Pertanyaan saya, menghadapi hari-hari seperti ini, masihkah kita santai? Masihkah kita menyalahkan keadaan? Tadi sebelum kita mulai, saya menegur atau berbincang-bincang dengan Pak David, ya, dari Bandung, dan saya bertanya bagaimana keadaan hotel. Beliau menjawab, ya stagnan, artinya ya begitu, artinya ada, tetapi beliau juga berkata apalagi sekarang menghadapi masa-masa yang seperti ini mungkin juga akan mengalami penurunan. Tapi saudara-saudara, ya, yang penting kita itu tetap ada dalam hukumnya Tuhan, yaitu apa? Hukum kasih karunia. Di mana itu? Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang, katakan sama-sama, memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini hukumnya Tuhan itu hukum kasih karunia. Kita berinovasi, karena Allah juga berinovasi. Kalau saudara punya bisnis yang sepi, kita harus berinovasi. Kalau kita memiliki rohani yang stagnan, kita harus berinovasi. Jangan saudara menyalahkan keadaan, ya. Jadi inovasi itu adalah dikerjakan oleh Tuhan pada mulanya, ya. Bukan hanya rencana, ya, tetapi firman itu telah menjadi manusia, itulah Tuhan kita, ya. Dia bersabda, lalu dia sendiri menjadi manusia. Dia berinovasi. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dulu kalau orang mau masuk surga, sukarnya luar biasa, ya. Harus menyiksa diri, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tertentu harus begini dan seterusnya. Tetapi Tuhan menginovasi. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ini adalah berita Natal, akan diselamatkan. Amin. Jadi ada dua hal yang malam hari ini kita akan bahas. Peristiwa Natal sendiri, lalu peristiwa persoalan pandemi ini. Pandemi ini tidak bisa hanya kita tangisi. Pandemi ini hanya tidak bisa kita, kalau gitu enggak. Tapi kita hadapi, ya, dengan anugerah Tuhan. Pasti kita bisa. Dan nanti kita ada jawabannya. Apakah pandemi ini merupakan sebuah tanda zaman? Ya, ada orang berkata Tuhan segera datang. Kalau kamu tidak percaya dengan pandemi ini, ya, dengan COVID-19 ini, maka kamu akan begini. Tuhan sebentar lagi akan datang. Apakah seperti itu? Nanti kita akan lihat. Jadi, kesimpulan yang pertama, Natal, ya, sebetulnya adalah juga tanda zaman, ya. Tanda di mana Tuhan mengubah sesuatu. Ya, caranya mengasihi manusia diubah oleh Tuhan. Bukan hanya teori, tetapi Dia menyatakan dirinya. Katakan sama-sama, Tuhan menyatakan dirinya. Haleluya. Lalu berikutnya, sekarang kita akan melihat. Nah, kalau begitu, persoalan yang kedua adalah apa itu pandemi? Gimana caranya, saudara-saudara? Nah, sebelum kita lihat tentang pandemi, bagaimana kita akan lihat per definisi dulu.
Definisi pandemi itu apa sih? Pandemi adalah epidemi. Epidemi itu apa? Ya, satu musibah atau suatu wabah yang menyerang pada satu wilayah tertentu, negara itu biasanya. Itu epidemi. Ya. Tapi kalau sudah menyebar kemana-mana ke seluruh dunia dan sukar dikendalikan, itu namanya pandemi, saudara ya. Nah, penyebaran penyakit pandemi itu saya amati itu ada 3 hal ya. Itu dari pes ya, atau gigitan tikus ya, marmot dan seterusnya, itu bisa menyebabkan pandemi pada waktu itu. Nanti kita akan bahas ya. Lalu bisa disebabkan karena pneumonia. Pneumonia itu apa? Peradangan paru karena infeksi, bisa karena virus dan lain seterusnya ya, termasuk sekarang virus COVID-19. Lalu apa? Septisemia ya, itu komplikasi virus yang sukar sekali disembuhkan, saudara-saudara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau kita berkata bahwa COVID-19 ini tanda zaman, Tuhan sudah mau datang, apa iya? Apa seperti itu? Lalu kita ketakutan semua, ya. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita hidup dalam ketakutan, ya. Tuhan mengatakan, Tuhan itu memberikan kepada kita kemerdekaan, ya. Kalau saudara melakukan kebaikan, kalau saudara melakukan hal yang baik, itu bukan karena saudara takut masuk neraka, tetapi karena saudara mencintai Tuhan. Kita tidak lagi menjadi manusia lama yang hidup di dalam dosa. Dikatakan oleh Alkitab, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu konsentrasinya kepada kita mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah berinovasi mengasihi kita. Lalu kita membahas kasihnya Tuhan, itu peristiwa Natal. Ya, kalau kita sudah hidup baru, akibatnya kita berbuat baik, akibatnya kita mengampuni, akibatnya kita serius di dalam Tuhan, akibatnya kita utang bayar, bukan utang tidak bayar. Akibatnya kita tidak melakukan sesuatu di luar hukum Tuhan. Jadi beda, saudara-saudara ya. Kalau tadi ketakutan masuk neraka sehingga kita berbuat baik, perhatikan ya. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia mengubah roh kita, ya. Kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang diubah dari dalam. Lalu kita berbuat baik. Jadi berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan itu sebuah tanda. Jadi bukan karena kita ketakutan masuk neraka, tapi karena kita sudah menjadi ciptaan baru yang konsentrasinya fokus kepada Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang yang konsentrasinya kepada manusia, mengandalkan manusia, ya, sehingga jatuh dalam kekecewaan. Kok gitu ya pendeta ya? Kok gitu ya gereja ya? Kok gitu ya, orang kan seharusnya sudah rohani ya, tapi kok kelakuannya seperti itu? Kalau begitu aku tidak mau lagi ke gereja. Kalau begitu aku tidak Kristen lagi. Ya, kalau begitu aku kembali ke masa laluku. Itu pilihan saudara. Ya, itu bukti bahwa Anda konsentrasimu bukan kepada Kristus. Ya, artinya Anda sebetulnya sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Peristiwa Natal sudah tidak responi, ya. Sehingga apa? Mencari-cari sesuatu. Kita kembali ya kepada persoalan pandemi, ya. Tadi pandemi dikatakan adalah suatu epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas dunia atau batas internasional, ya, yang mempengaruhi semua orang. Jadi bukan hanya satu orang, ya, semua orang kecil, orang besar, orang terhormat, orang biasa, orang punya pangkat, orang miskin, orang kaya, semua terpengaruh seperti hari-hari ini. Nah, kalau saya melihat di dalam catatan saya tentang pandemi ini, ya, saya buka catatan saya itu begini. Ternyata pada waktu tahun 5027 sampai tahun 527 sampai 565 Masehi, itu pada pemerintahan Konstantinopel itu juga terjadi pandemi loh, atau wabah, ya, yaitu apa, orang terkena terkena pes, ya, yang terkenal dengan Yersinia pestis gitu ya. Yersinia pestis namanya bagus, Yersinia pestis, tapi itu nama penyakit yang disebabkan karena orang tergigit oleh tikus, ya. Dan sudah tahu, tahun itu yang meninggal berapa? 25 juta orang. Perhatikan, ya. 25 juta orang. Pertanyaan saya, kok Tuhan tidak datang-datang? Kok enggak kiamat-kiamat? Kalau itu sebuah tanda lalu kita pada ketakutan,
ya itu yang meninggal 25 juta orang. Ya, lalu pada tahun 1347 sampai 1351, ya juga ada wabah seperti itu, namanya wabah hitam atau Black Death. Ya, itu kenapa? Ya, karena orang digigit tikus lagi. Ya, itu cirinya adalah ya seperti orang yang ruam kuku ya, ruam kulit ya. Jadi kulitnya itu bisa gosong. Ya, disebabkan karena infeksi lagi. Infeksi Yersinia pestis lagi. Ya, namanya bagus. Yersinia pestis, tapi itu penyakit. Yang meninggal berapa? Yang meninggal 75 juta orang. Pertanyaan saya berikutnya. Kalau itu tanda zaman, kalau itu tanda mau kiamat, lah kok nggak kiamat-kiamat sampai hari ini? Ya, orang Jawa itu kalau ki itu laki, ki dalang itu laki. Ya, kalau perempuan itu ni. Ya, nah kalau nggak ki berarti ni amat apa begitu? Nggak juga kan? Ya, jadi berikutnya saya mau kasih lihat lagi. Flu Spanyol tahun 1918 ya dan tahun 1919. Ya, saudara yang terkenal dengan virus H1N1. Ya, yang meninggal berapa? 55 hampir 50 juta orang meninggal dunia. Ya. Lalu berikutnya cacar air ya. Itu pada abad ketiga Masehi. Yang meninggal berapa? Saudara ya? Ratusan juta orang cacar air. Ya, pertanyaan saya berikutnya, kok Yesus nggak datang-datang? Kok Tuhan nggak datang-datang? Kok tanda zaman? Ya itu hanya tanda, tetapi dihubung-hubungkan seringkali orang berkata itu Tuhan mau datang. Sangka kalau sudah berbunyi dan seterusnya dan seterusnya. Itu peringatan dari Tuhan. Maka kita harus hidup kudus. Apakah baru kita hidup kudus setelah ada pandemi? Ya kalau nggak ada pandemi, hidupnya tidak kudus. Padahal kita berkata, kamu adalah ciptaan baru. Dan Tuhan telah menginovasi. Tuhan telah berinovasi bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita. Lalu apa responmu kepada Tuhan? Seringkali kita bersembunyi di balik ya hal-hal yang seperti itu. Ada banyak seminar-seminar, ada banyak hal-hal yang menyatakan bahwa COVID-19 itu adalah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak menolak itu, saudara. Ya iya, ya tidak. Tetapi itu bukan urusan saya, karena Alkitab berkata apa? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Ya, malaikat tidak ngerti, saudara-saudara ya. Ya, anak tidak ngerti. Apalagi kita jemaat. Apalagi kita pendeta. Mana tahu. Yang ngerti siapa? Hanya Tuhan. Jadi, saudara, saya lanjutkan supaya saudara lebih mengerti bahwa ini sebetulnya apa? Ini sebetulnya apa? Sekali lagi, ini sebetulnya apa? Lalu, saudara-saudara, apa dikatakan flu Asia yang terkenal dengan H2N2, yaitu tahun berapa? 1957. Yang meninggal berapa? 1,1 juta orang, saudara-saudara ya. Tapi nggak datang-datang Tuhan Yesus. Nah, ya H2N2. Lalu ya flu Hong Kong H3N2 1968. Saya lahir. Ya. Itu berarti sudah 52 tahun yang lalu. Yang meninggal berapa? Juga banyak, jutaan orang meninggal. Flu babi tahun 2009. Ya, yang meninggal berapa? 579 orang, 500 sekian, hampir 600.000 orang meninggal. Ya. Saudara, lalu virus HIV, AIDS, lalu virus kolera, maaf ya. Virus kolera itu tahun 1852. Yang mati banyak juga. Lalu hari ini kita ada di dalamnya. Apa itu? COVID-19. Hari ini yang meninggal di Indonesia sekitar 194.000. Saudara, dunia itu 1,7 juta manusia. Ya, pertanyaan saya, apakah setelah ini Tuhan Yesus datang, lalu sangkakala berbunyi? Saudara-saudara, mari kita renungkan, kalau dari peristiwa-peristiwa tahun-tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu, apakah kita layak kita berkata bahwa, oh ini sudah Tuhan mau datang, sangkakala mau berbunyi. Orang berkata, kita mau masuk dalam kiamat besar. Apa seperti itu? Terlepas orang berkata bahwa ini adalah konspirasi teori, ya, atau apapun, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan, ya, bahwa peristiwa Natal ini benar-benar ya inovasinya Tuhan, cara Tuhan mengasihi kita sudah dipermudah sangat luar biasa. Ya, jangan kita bersembunyi di balik persoalan-persoalan, lalu kita berkata kepada Tuhan, dagingku lemah Tuhan, sehingga aku masih berdosa.
Dagingku lemah Tuhan, sehingga aku masih nggak bisa ngampuni. Tapi aku minta mujizat Tuhan. Dagingku nggak sanggup melakukan ini Tuhan. Ya, tetapi aku mau mendapatkan kesembuhan. Saudara, saya berkata, saat yang meresponi Tuhan. Ya, kalau hidup kekristenanmu, engkau tidak memiliki inovasi di dalam Tuhan, Anda akan tergilas oleh zaman. Yang lain mendapatkan anugerah Tuhan, yang lain diberkati Tuhan, yang lain mendapatkan mujizat, sementara saudara hanya akan menjadi pendengar setia saja. Ya, itu bukan cara Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan anaknya yang satu dengan yang lain. Persoalannya adalah kenapa kita sepertinya berbeda? Karena respon kita kepada peristiwa Natal ini yang kadang-kadang membuat kita harus berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita membuka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, oleh karena kita mengasihi Tuhan, kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka apa? Kita tidak bersembunyi di balik pandemi ini. Kita tidak menjadi orang yang suka berdalih, kata Alkitab. Ya, tapi kita menjadi orang yang ngomong sama Tuhan. Suatu hari malaikat datang kepada Maria. Dia memberitahukan kepada Maria apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Ya, Maria tidak stres. Maria tidak menganggap itu persoalan besar. Ya, dan dia hanya berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang engkau katakan. Alkitab menutup sebuah pertemuan Maria dengan malaikat ini dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Maria berkata, ya Alkitab berkata, maaf ya, maka Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Itu adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa dari Maria. Dia ngerti bagaimana orang hamil tidak punya suami. Dia paham apa yang akan terjadi, tapi dia tidak bersembunyi di situ. Dia tidak stres karena dia ngerti tidak satu rambut pun yang jatuh yang tidak diizinkan oleh Tuhan itu terjadi. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, bukan hanya satu yang jatuh, botak juga bisa. Amin. Ya, itu luar biasa. Kalau hidup kita tidak berinovasi, ya, saudara perhatikan, kita bukan hidup pada zaman ya orang Jawa bilang lelo ledung. Ya, apa itu? Zaman santai-santai. Ya. Saudara, dulu ada lagu orang bilang tanah kita tanah surga. Ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, memang. Tapi itu pada zamannya Gus Plus ada. Kalau Anda ingin masuk ke hutan, mungkin juga bisa seperti itu. Tapi, saudara-saudara, biarkan lagu itu berlalu dan hit pada zamannya. Tetapi hari ini, kita harus memasuki masa-masa inovasi itu. Kalau Anda berinovasi, ya, saya percaya, saudara, maka anugerah Tuhan itu tidak akan pernah dibatalkan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Janjinya adalah ya dan amin. Kitab Roma atau suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua yang terjadi itu seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Virus ini diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya nggak ada orang sombong lagi. Supaya apa? Supaya orang bergantung harap kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya orang berdoa, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tidak mengandalkan kekuatan finansialnya, tidak mengandalkan kekuatan keuangannya, tidak mengandalkan dia hebat, tapi mulai mencari Tuhan. Jadi apa ini? Saudara, jangan menyalahkan peristiwa. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Karena semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Katakan sama-sama seizin Tuhan. Ya. Nah, saudara, lalu apa pesannya? Nah, kalau begitu ini apa, Pak? Ya sudah, kita baca Lukas 12, 54, 57. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Ya. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup
Kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik. Ini yang ngomong Alkitab, bukan saya. Jadi bukan yang ikut live ini orang munafik, bukan. Ya, tapi kalau ada yang munafik, bertobat. Ya, saya ulangi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya, dan mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi apa yang Tuhan ajarkan dari ayat ini? Ayo kita lihat, ayo kita mulai mencerna, jangan ikut-ikutan. Gereja masih belum on-site, gereja masih melakukan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Karena pemerintah yang ada itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Jangan saudara bahasa Jawanya cenanangan kemana-mana. Bikin ini, bikin itu, pertemuan ini, pertemuan itu. Ada sebuah atau satu gereja yang pemimpinnya saklek sekali, saya suka. Ya, dia berkata, barang siapa yang mengadakan kul, ya, maka tidak ada peringatan. Orang itu dikeluarkan dari struktur gereja. Luar biasa. Kenapa? Ya memang harus begitu, karena manusia itu kalau dikasih peraturan itu malah dilanggar. Saudara-saudara. Nunggu dulu, ya kalau sudah wancur-ancuran begitu, baru ya maaf ya, saya kilaf. Ya. Kan sekarang banyak orang kilaf tuh. Orang ke polisi baru ngomong, maaf ya, saya kilaf. Kilaf yang disengaja. Ya, saudara perhatikan, hidup kita bukan seperti itu. Mari kita bisa menilai zaman. Roh Kudus yang ada dalam kita itu merupakan alat bantu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitahu. Ya, makanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jangan saudara bersembunyi ya atau berdalih di balik pelayanan. Pak, kalau saya mau melayani Tuhan, saudara melayani Tuhan itu saudara sendiri dengan Tuhan, itu bentuk pelayanan. Apa itu? Menyembah Tuhan, puji-pujian, itu melayani Tuhan. Nah, kalau membuat kul, ya, ibadah on-site, apa itu? Itu melayani pekerjaan Tuhan. Perhatikan, jadi melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda. Saudara ditabrak ke sana kemari sakit. Kalau sakit, bagaimana? Ya, apalagi yang memiliki riwayat penyakit. Ya, jadi saya mau katakan, saya tidak ngerti, ya karena saya bukan Bapa. Ya, yang ngerti Bapa, kapan dunianya akan digulung sama Tuhan. Dunianya akan diakhiri oleh Tuhan. Saya tidak ngerti, ya saya kan tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Ya, Yesus pun berkata, malaikat tidak tahu, anak tidak ngerti, yang ngerti hanya Bapa. Jadi jangan pada menjadi Bapa, ya lalu membuat seminar, membuat posting-postingan dan seterusnya. Ini tanda Tuhan mau datang, tanda zaman iya. Ya, supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan Yesus datang setelah peristiwa virus corona selesai. Ya, jadi pandemi ini menurut saya bukan akhir daripada segala-galanya. Tuhan memberikan kepada kita ingat pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dihembuskan rohnya Tuhan. Artinya sebetulnya manusia itu pandai. Manusia itu kalau mau berinovasi seperti Tuhan, tidak ada yang dipikirkan manusia yang tidak terjadi. Ingat peristiwa Menara Babel? Ya, kalau Tuhan tidak turun dan mengacaukan semuanya, itu menara jadi, saudara-saudara. Tapi Tuhan ngomong, ini manusia bener-bener deh. Kalau aku tidak turun dan mengacaukan bahasanya, ya karena semua yang dipikirkan manusia itu pasti jadi. Ya, makanya ada satu buku, ya itu judulnya apa itu ya? Tentang kekuatan pikiran itu apa? Ya, jadi manusia itu memiliki sebuah pikiran yang sebetulnya luar biasa. Kita harus berinovasi, jangan terserahlah ya, pokoknya aku berserah, ya berserah, tapi harus melakukan sesuatu. Amin. Ya, ini jawaban yang harus saudara mengerti. Jadi, apakah ini akhir segala-galanya? Enggak tahu. Tapi kita harus bisa menilai zaman. Kapan itu? Enggak tahu. Tetapi sebagai anak pasti dikasih tahu kapan waktunya. Karena Bapa sangat mengasihi kita anak-anaknya Bapa. Setuju katakan amin. Ya, terakhir. Jadi gimana caranya supaya kita ini apa yang kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, action kita ini apa? Apakah kita mau menjadi hakim yang menghakimi orang-orang, oh salah, kamu seperti ini keliru, seharusnya kamu seperti ini, enggak. Ya, yang pertama, ingat bahwa Natal itu adalah inovasi Tuhan agar manusia diselamatkan dengan cara Tuhan sendiri menjadi daging.
Dengan cara apa? Hanya kita percaya. Menjadi ciptaan baru. Ya, ini inovasi Tuhan. Dan jangan malas. Jadi orang itu jangan malas. Jangan malas berdoa. Jangan malas mencari terobosan. Seperti ini, gimana caranya Pak? Di PHK. Lalu doakan Pak. Sudah didoakan. Tapi Anda harus mencoba sesuatu. Amin. Dengan Anda bercoba, ingat. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Tidak didoakan satu persatu. Ya, lalu Yesus ngomong, tunjukkan dirimu kepada imam. Ya, semua orang datang. Ya, 10 ini pergi meninggalkan Yesus maksudnya. Ya, mencari imam. Dia kerjakan dulu. Dia jalan dulu. Dia tidak berdalih. Alkitab mencatat di tengah perjalanan tiba-tiba 10 orang ini sembuh. Ya, jadi kalau Anda mencoba, Jonathan Prawira punya lagu. Ya, ku tak akan menyerah. Ya, pada apapun juga jangan menyerah. Ya, jangan berhenti mencoba. Jangan menjadi orang yang malas. Banyak loh orang Kristen yang sukanya malas. Ya, saudara-saudara, jangan malas. Lalu yang kedua, tanda-tanda zaman itu ada agar kita apa? Mengandalkan Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan sok. Juga ada lagu lama berkata, ya, elailu sawo dipangan uler, elailu wong bodoh ngaku pinter. Banyak sekarang orang bodoh pada ngaku-ngaku pinter, sok begitu. Ya, itu orang sombong. Alkitab berkata, orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Amin. Lalu berikutnya, pakai hikmat. Tadi nilai zaman, menilai zaman. Pakai hikmat. Jangan ngawur. Pokoknya jangan. Ya, pakai hikmat. Lalu yang terakhir, banyak berdoa. Ya, banyak belajar dari Tuhan. Lalu setelah berdoa dan banyak belajar dari Tuhan, praktekkan apa yang sudah engkau dapatkan dari Tuhan. Ya, 4 hal ini akan membuat kita ini, walaupun dunia ini tadi saya katakan, bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Tapi waktu kita ada di dalam dunia ini, kita akan menerima anugerah Tuhan. Kita akan Tuhan pelihara, dan pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Jadi saya serahkan kepada saudara. Apakah ini tanda kedatangan Tuhan? Ya, menurut saya belum. Masih banyak ya tanda-tanda yang lain. Ini hanya salah satu, kecil sekali. Ya, saudara-saudara, kecil sekali. Jangan stres, jangan bingung, ya, jangan takut. Pokoknya berserah kepada Tuhan, banyak belajar, banyak berdoa, lakukan sesuatu, ya, ikuti protokol kesehatan. Saya percaya kita akan keluar dari pandemi ini sebagai orang-orang yang penuh dengan kemenangan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dahsyat, orang yang menerima apa? Mujizat dari waktu ke waktu. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan setelah ini kita akan mendengarkan satu kesaksian ya dari hamba Tuhan dari Surabaya, Bapak Christopher Silahoik. Beliau akan menyaksikan. Saya beri waktu 5 menit, tapi sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ialah apa yang sudah kami pelajari ini mengertikan kami supaya kami tidak menjadi orang yang ketakutan terus atau tidak menjadi orang yang sok tahu dan jumawa. Tapi kami terus berjaga-jaga memakai hikmat Tuhan dan supaya kami dipelihara oleh Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah dicabut dari dalam kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin. Karena kami mau menjadi orang yang masuk dalam inovasi Tuhan. Peristiwa Natal adalah inovasinya Tuhan menyelamatkan manusia. Kami mau ada di dalamnya. Dan kami mau Tuhan terus Engkau berkarya atas hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan Pak Pendeta Christopher mau bersaksi, sampaikan kepada kita semuanya apa yang sudah Pak Christopher alami. Shalom. Ya. Terima kasih firman-Nya Pak Paulus. Sama-sama. Pada kesempatan malam ini saya akan bersaksi tentang beberapa hari yang lalu saya benar-benar mengalami seolah-olah kayak tidak beriman, seolah-olah tidak beriman. Kenapa saya katakan tidak beriman? Karena
ketika saya mengalami suatu penyakit ini, datangnya itu tiba-tiba, lalu panik, padahal kan sebenarnya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya harusnya tidak panik, harusnya tenang. Tapi saya ketika saya menghadapi penyakit yang tiba-tiba, yaitu asam lambung yang naik sampai menusuk ke ulu hati, itu sampai mengalami keringat dingin yang luar biasa, dan saya langsung minta saran dari anak saya dokter ya. Dan menurut anak saya langsung suruh cek tekanan darah. Jadi saya bukannya tanya Tuhan ya, tetapi saya tanya pada manusia, yaitu anak saya. Itulah yang dimaksud seolah-olah saya ini orang tidak beriman. Dan akhirnya anak saya mengatakan supaya cek tekanan darah, ternyata tekanan darahnya itu tidak sampai 100, kurang lebih 80. Dan di bawahnya kurang lebih 55. Nah, dasarnya memang seolah-olah saya mengalami seolah-olah tidak ada iman, sehingga punya perasaan waduh ini mau mati ini. Jadi itulah kelemahan daripada ketika kita menghadapi penyakit datang tiba-tiba, lalu tidak tenang. Kalau tenang kan bisa berdoa, lalu berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Tapi inilah merupakan satu kelemahan di dalam saat-saat pandemi ini. Terkadang kita kena pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, mungkin masih menghantui saya ya, yang dulu pernah saya saksikan, sehingga iblis itu ingin membinasakan. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit karena mengalami drop tekanan darah yang sangat bahaya ya. Akhirnya saya diantar oleh anak saya, walaupun dia dokter tapi dia juga, saya disuruh bawa ke UGD karena dia tidak punya peralatan, tidak bawa alat-alatnya di rumah sakit semua. Kemudian dia juga nggak punya alat suntik, terpaksa dia mengantar saya ke rumah sakit terdekat, ke UGD, dan akhirnya saya dinyatakan di situ diperiksa, cuma hanya masalah asam lambung aja naik. Nah, yang memicu adalah karena faktor makanan. Jadi faktor makanan ya rujak petis. Memang itu kesukaan saya, rujak petis. Cuma saya lupa kan sebenarnya petis itu memicu daripada asam lambung naik. Jadi itulah kesalahan-kesalahan saya, sehingga pola makan atau saya kurang mengontrol diri dalam hal soal makanan, sehingga saya jatuh sakit, dan akhirnya di rumah sakit saya dilayani, disuntik, kemudian beberapa saat akhirnya saya disembuhkan, dan kemudian recovery sebentar, kemudian bawa pulang. Itu kurang lebih pukul jam 2 pagi. Sampai di rumah jam 2 pagi, semua pada tidur semua, itu datang penyakit kumat lagi, yang sangat berbahaya juga. Akhirnya saya merenung sesaat, tenang. Kemudian saya ingat senior saya, yaitu Pak Paulus ini. Jadi
Jadi saya selalu ada apa-apa itu memang selalu komunikasi dengan Pak Paulus. Karena saya mengalami sedang sakit ya, mungkin kalau sedang sakit itu kan jiwanya ini kan kurang bisa tenang dan kurang bisa fokus ya kepada Tuhan. Saya memerlukan suatu bantuan yang lain, yaitu Pak Paulus. Saya mengganggu dia, saya bangunkan, saya telepon. Akhirnya saya bilang bahwa saya sedang sakit, rasanya itu mau mati. Tapi puji Tuhan, kemudian didoakan oleh Pak Paulus. Disitulah saya merasakan ketika saya sedang sakit ya, bahwa kemudian berhadapan langsung dengan yang sehat dan hamba Tuhan lagi. Disitulah pentingnya suatu persekutuan iman bagi yang didoakan dan yang berdoa itu betul-betul menyatu. Disitulah saya merasakan bahwa hadirat Tuhan itu ada, walaupun melalui udara. Jadi puji Tuhan, saya didoakan dan hadirat Tuhan kuat sekali, dan saya cukup tenang, tapi rasanya juga semakin berbahaya, semakin rasanya itu ke hulu hati. Tapi rupanya itu proses ya, proses kuasa Tuhan sedang bekerja ya, untuk memulihkan kadar daripada asam lambung itu. Akhirnya saya ketiduran beberapa saat. Begitu saya bangun, kira-kira cuma hanya 10 menit atau 15 menit ya, saya terbangun, ternyata perut saya sudah normal. Artinya saya tidak ada merasakan sakit. Jadi betul-betul saya merasakan suatu walaupun ini masalah lambung ya, masalah kecil atau masalah, tapi itu lambung itu kalau dibiarkan itu sangat berbahaya, akan mempengaruhi jantung, paru-paru, liver dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan mendengar. Memang saya rasakan hadirat Tuhan kuat sekali dan menjawab doa Pak Paulus sehingga saya disembuhkan saat itu. Jadi puji Tuhan, itulah kesaksian daripada saya. Untuk selanjutnya sebagai kesimpulan, saya betul-betul dimotivasi melalui apa yang saya rasakan, apa saya alami sakit asam lambung ini, memotivasi hidup saya untuk selalu mengontrol diri dalam hidup ini supaya setiap hari itu beriman. Itu kesimpulannya. Yes, puji Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati Pak Paulus dan semua saudara-saudara yang saya kasih. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk hamba Tuhan, Pendeta Christopher Silawik dari Surabaya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mujizat masih ada. Ya, waktu itu saya ditelepon pagi-pagi jam 3. Ya, nah jam 3 itu saya juga nggak ngerti. Wong saya ini kalau nggak ada pelayanan itu tidurnya lebih awal. Ya, kadang jam 9 saya sudah tidur. Tapi selalu antara jam 3, jam 4 itu pasti sudah bangun. Nah, waktu itu saya bangun, lalu maaf ya saya ke urusan di belakang, lalu Pak Christopher telepon, aduh gimana, nah, saya berdoa. Saudara tahu, saya berdoa bukan di ranjang saya berdoa bukan di kursi saya, tapi saya berdoa sambil jongkok. Tahu maksud saya? Ya, waduh luar biasa ya, saya minta maaf, tapi terpaksa ya, dan Tuhan itu luar biasa. Saya juga merasakan Tuhan hadir, dan saya berdoa sungguh-sungguh, dan saya yakin dengan iman pasti sembuh. Ya Pak Kris lalu berikan kepada saya satu kesaksian bahwa ya dia tertidur seperti tadi sejenak lalu bangun disembuhkan Tuhan sampai hari ini. Mujizat itu ada dan gratis. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya. Ya, Terima kasih. dahsyat. Nah, ada di layar Facebook ya, ada beberapa teman-teman yang minta didoakan ya. Ini yang pertama sesuai dengan urutan ya. Saya akan berdoa buat Ciafu ya, atau di sini namanya Yuni Wong ya. Yuni itu persatuan, Wong itu marga ya. Jadi dia marganya Wong ya. Gitu ya. Dia bilang, tolong bantu doa dari kemarin kembung sampai sesak nafas. Sekarang tenggorokan tidak enak. Juga pegawai toko saya namanya Pak Sukimin. Ya, pasti orang Jawa ini. Lagi dirawat di rumah sakit Bogor karena corona. Ya, sudah banyak orang-orang yang kena corona. Ya, kita berdoa buat Ciafu supaya Ciafu ini ya disembuhkan oleh Tuhan. Pendeta Charlton Anton, saya minta Anda membuka mic-nya dan memperlihatkan wajah aslimu. Silakan Anda berdoa buat Ciafu. Yang sedang sakit ya? Yang sedang sakit ya. Jadi Ciafu ini sakit kembung, sesak nafas, tenggorokan tidak enak, dan pegawainya yang bernama Pak Sukimin lagi kena sakit corona dirawat di rumah sakit Bogor. Silakan Anda berdoa. Haleluya. Ya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa buat ke Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami tidak perlu sebutkan apapun sakitnya, karena kami percaya Tuhan sudah sedang menyembuh penyakit Tuhan. Dalam nama Yesus semua sakit penyakit disembuhkan dengan sempurna saat anakmu ini sedang menjalani pengobatan, sedang menjaga makannya. Kami percaya juga mujizat pasti terjadi dengan luar biasa. Dan saat ini juga kalau ada pegawai yang bernama Pak Sukimin sedang mengalami corona, penyakit dari COVID-19, maka kami percaya juga kesembuhan yang sempurna terjadi dalam tubuh ataupun kesehatan Pak Sukimin, sehingga Pak Sukimin bisa kembali beraktivitas, membantu pekerja tempat dengan baiknya, serta dengan luar biasa. Tuhan, kami minta juga tutup bungkus keluarga ini dengan baik, sehingga tidak ada lagi sakit penyakit yang akan datang menghampiri, dan berikan sebuah pencerahan sehingga bisa memiliki gaya hidup maupun pola makan yang sehat, sehingga terhindarkan dari segala macam sakit penyakit. Di atas segalanya kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan, atas tubuh kami, itu juga merupakan suatu proses pembelajaran sehingga kami bisa hidup lebih baik lagi. Kami percaya kesehatan terbaik sedang Tuhan kirimkan, dan kami akan menyambutnya dengan sukacita. Bahkan dalam kondisi sakit pun kami tetap bersukacita, karena kami berada dalam mujizatnya Tuhan. Dan kami berdoa menyopang kedua hamba-Mu ini, kedua anak-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, imani Ciafu sudah sembuh dalam nama Yesus. Pendeta Charlton Anton sudah mendoakan, dan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Imani ya, kalau Pak Christopher disembuhkan Tuhan, maka Ciafu juga pasti disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Berikutnya ada ini yang banyak di Facebook ya. Di Facebook ada Cik Serafin ya. Shalom Pastor, minta bantu doa untuk pernikahan dan e-visa untuk calon saya, maksudnya calon suaminya dia, orang dari Pakistan ya, ke Indonesia. Makasih GBU ya. GBU sama-sama, salam IHK ya, gitu biasanya gitu ya. Puji Tuhan. Ini yang belum berdoa siapa ya ini? Ini Pak Harman masih setir. Saya minta Ibu Gembala mendoakan Cik Serafin untuk supaya ditolong Tuhan untuk pengurusan visa e-visa dari calon suaminya dari negara Pakistan ke Indonesia, dan pernikahannya supaya nanti dilancarkan oleh Tuhan gitu ya. Dimudahkan, dilancarkan gitu.
Silakan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Pak Ibu Serafim dan juga suaminya dalam pengurusan visa ini Tuhan. Biarlah Kau berikan kemudahan, Kau berikan kelancaran, supaya apa yang mereka sedang proses saat ini Tuhan tidak ada hambatan, dan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang segera mungkin tidak ada halangan dan juga hambatan, dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah Tuhan keluarga ini satu kesaksian yang menyenangkan bagi kami semuanya, supaya nyata bahwa pertolongan-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih kami ingin mendengar kesaksian dari Ibu Serafim di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bu Gembala, bekas pacar saya. Haleluya. Yes, saya tidak tahu apakah Pastor Fendi sudah sampai di rumah, karena tadi mendadak meeting di kantor diperpanjang, sehingga bukan hanya PSBB yang diperpanjang, ternyata meetingnya Pastor Fendi juga diperpanjang. Ya, Pastor Fendi, apakah sudah sampai rumah? Belum ada jawaban, mungkin masih kena macet di jalan, saudara. Apakah ada di antara kita yang terutama di Zoom ya, kalau di Facebook tidak mungkin lah bisa memberikan kesaksian atau ya, tapi kalau yang di Zoom mungkin ada yang mau bersaksi, saudara. Silakan Anda memberikan satu kesaksian. Tapi sebelum saya berikan ruang kepada saudara yang mau bersaksi, saya juga mau mengumumkan, mestinya ini nanti tadi Pastor Fendi, tapi tadi saya sudah berkata bahwa beliau ada urusan di kantor, ya. Saya umumkan bahwa nanti Kamis tanggal 24 itu Miracle is Free diliburkan karena kita persiapan Natal tanggal 25. Saya ulangi, Kamis tanggal 24 Desember 2020, ya, Miracle is Free libur ya, dan kita akan ketemu dalam Miracle is Free ya, mungkin kita akan sama-sama bergabung dengan semua jemaat IHK Group ya, tanggal 31 Desember jam ya seperti tadi 19.30 ya saudara, untuk kita bersama-sama kita mengadakan ibadah tutup tahun secara virtual ya, dan pengurapan minyak ya. Saya ulangi, jadi tanggal 31 hari Kamis jam 6:30 malam kita akan mengadakan ibadah tutup tahun dan pengurapan minyak, ibadah tutup tahun secara virtual, pengurapan minyaknya tidak virtual. Itu sebabnya saudara semua harus siapkan minyak masing-masing ya, di dalam keluarga masing-masing. Para imam-imam dalam keluarga, yaitu kepala keluarga, siapkan, jadi nanti diurapi sendiri ya, tentunya nanti ada komando dari kami ya pada waktu Zoom ya, dan baru anggota keluarga diurapi minyak. Supaya apa? Supaya pada waktu kita memasuki tahun 2021 kita ada dalam pengurapannya Tuhan ya. Kita terus mengalami janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, janji Tuhan tidak akan pernah dicabut dari kita selama kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Amin ya. Itu kita tidak hidup lagi di bawah kutub, di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Lalu berikutnya ya, tanggal 25 Desember jam 10 pagi itu Natal umum IHK ya Group, saudara ya, jadi IHK Taman Palem, IHK IHK Bogor, IHK Kota ya, lalu Bandung, kita akan sama-sama mengadakan ibadah secara virtual, yaitu sebabnya kalau tadi siapkan minyak, ini siapkan lilin ya, untuk kita nyalakan lilin sama-sama. Biasanya kan yang disiapkan itu perjamuan kudus. Ini lilin ya. Sejumlah anggota keluarga. Kita akan sama-sama ya merayakan ibadah Natal secara virtual. Ya, berikutnya pengumumannya adalah lalu tanggal 26 jam 5 sore itu ada ibadah Youth IHK. Nanti pengumuman sudah bisa menghubungi Pastor Fendi ya. Dan tanggal 27 jam 10 pagi yang biasanya kita online service ya, IHK Virtual Church akan disiarkan secara live ya. Jadi biasanya secara online, tetapi ini live streaming disiarkan dalam 2 channel, yaitu Facebook ya, 3 channel Facebook, IG ya,
dan YouTube yang akan khotbah, yaitu Jonathan Prawira, ya. Jonathan Prawira dia akan berikan khotbah tidak lama-lama, hanya 25 menit, ya. Itu tanggal 27 hari Minggu jam 10 pagi. Begitu kira-kira, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saudara-saudara, apakah ada yang, ini ada permintaan doa, ya, ada permintaan doa dari, sebentar, dari Ibu Lindawati Teresia. Saya minta doa untuk Pak John yang tanggal 15 Desember berulang tahun. Tanggal 15 Desember ulang tahun. Kita imani Pak John tetap sehat sampai tahun depan. Ulang tahunnya, sehat bukan hanya sampai tahun depan, sampai selama-lamanya. Oke, Bu Linda, ya, dan teman-teman kita doakan dulu untuk Pak John. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Pak John yang tanggal 15 Desember kemarin sedang berulang tahun. Kami berdoa supaya dia tetap sehat, ya, dan dipelihara oleh Tuhan, bukan hanya sampai tahun depan, tapi sampai selama-lamanya, sampai engkau memanggil pulang ke rumah Bapa. Kapan, itu adalah urusannya Tuhan. Tapi selama dia masih ada di tengah-tengah dunia ini, dia sehat, diberkati Tuhan, umur panjang, dan sehat semuanya bersama dengan keluarga. Dalam nama Yesus Tuhan, terjadi atas Pak John dan keluarga. Haleluya. Amin. Si Tuhan, ya, saya lihat di Facebook hanya itu, enggak ada yang lain. Ada yang mau bersaksi? Oke, kalau tidak ada, saya tanya lagi Pak Pastor Fendi, apakah Anda sudah sampai di rumah? Si Santi, apakah suamimu sudah sampai rumah? Belum ada jawaban. Ya, Cik Santi, apakah suamimu sudah ada sampai rumah? Belum, ya? Sudah Pak. Oh, sudah. Hehehe. Ya sudah. Apakah ada tambahan pengumuman Pastor Fendi? Tadi sudah saya umumkan. Minggu ini ada ini Pak, ada Natal Anak jam Minggu, ya. Minggu ini juga ada Natal IHK Grow, ya, jam 4 sore. Jadi nanti saudara ikuti pengumumannya di Facebook officialnya IHK, ya. Dan biasanya juga ditampilkan di IG dan juga di Facebook saya juga ada, ya. Gitu ya. Jadi saudara bisa lihat itu, kalau tidak keliru itu juga di ada Zoom, ya, Pastor Fendi, ya. Zoom, ya. Iya, Zoom. Zoom, dan itu bagus, ya. Kemarin saya lihat luar biasa, ya. Kalau saudara tidak memotivasi anak-anakmu rugi, ya. Itu luar biasa, benar-benar bagus. Ya, kali ini walaupun virtual tapi saya cukup sukacita karena memang kita harus ada inovasi-inovasi ke depan. Ya, sebagai informasi sebelum saya akhiri, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pak Ketua Sinode JKI, yaitu Pak Adi Sutanto, dan beliau berkata bahwa kita tidak bicara tentang sinodenya, ya, tapi kita bicara tentang terobosannya. Bayangkan seorang Pak Adi Sutanto yang beliau sudah senior, tetapi dia berpikir bagaimana mengadakan satu terobosan di dalam kesinodean. Ya. Jadi sinode ini nanti akan berbasiskan digital, ya, tentunya virtual, ya, menyongsong era 4.0 dan juga STT Sangkakala juga, Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala Salatiga, itu akan masuk dalam era digitalized juga. Jadi nanti persentase yang on-site ibadah kuliah di kampus, ya, tidak banyak-banyak, tetapi yang kuliah online itu nanti beliau mencanangkan target 35.000 mahasiswa. Bayangkan, ya. Jadi Anda bisa mengikuti kuliah dari rumah, dan pasti ini resmi, ya, karena STT Sangkakala itu STT resmi dan bukan abal-abal, ya. Ini hanya sebagai informasi saja. Saya kira itu yang saya sampaikan malam hari ini, kawan-kawan, ya. Kalau tidak ada yang menyampaikan ini kesaksian, saya rasa juga sudah cukup karena sudah malam. Dan sekali lagi jaga hati, terutama, ya,
jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, jangan ngawur asal iman, ya, dan jangan memiliki iman yang ngawur, ya, saudara-saudara, karena pemerintah itu juga wakilnya Tuhan. Ingat itu, ya, jangan aneh-aneh, hidup sehat, sayangi keluarga dengan cara saudara harus sehat. Sayangi orang-orang di sekitar kamu dengan cara kita pakai masker, cuci tangan, ya, protokol kesehatan, dan seterusnya. Itu yang terpenting adalah hidup dalam kekudusan dan hati yang sukacita, bukan karena uang banyak, tapi karena saudara yakin dan imani bahwa namaku dan namamu dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Fendi Samsudin untuk menutup dalam doa berkat. Silakan. Oke, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami sudah mengikuti ibadah Miracle is Free. Kami percaya Tuhan, iman kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan, dan kami percaya mujizat adalah bagian di dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap kami yang juga percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati hambanya Pak Paulus Eko Dianto yang sudah menjadi saluran berkat untuk membagikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menambahkan terus berkat dan kasih anugerah di dalam kehidupannya sehingga melimpah, sehingga banyak sekali orang yang diselamatkan melalui apa yang disampaikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengangkat kedua tangan kami mendengarkan wajah kami terima yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita semua terima berkat yang limpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat Engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah Miracle is Free malam hari ini sudah selesai, dan biasanya Pastor Fendi akan foto, ya, tapi ini saya handle saja dulu. Silakan Anda membuka, bukan membuka topengmu ya, tapi dibuka yang apa? Nah, ini ada sekalian, Pak Kris, terima kasih, Pak Hani, terima kasih, Pak Herman, terima kasih, Pak Pastor Charlton, terima kasih, Pastor Rudi, terima kasih, Pak David Agus Saputra, terima kasih, Daniel Fernando, terima kasih, Ibu Maria Ampun, terima kasih, Eka, nggak kelihatan wajahnya, tolong dibuka, saya akan foto, ya. Hari ini tidak terlalu banyak, saya tidak tahu kenapa, apakah sudah bosan dengan acara ini, ya. Apakah acara ini membosankan, ya kita akan evaluasi. Kalau dirasa kita memakai acara yang lain, ya nanti kita akan inovasi lagi, gitu ya. Puji Tuhan, silakan dibuka. Saya akan hitungan ketiga, saya akan foto untuk besok ditampilkan di Facebook official IHK. 1, 2, 3. Tangannya diangkat, boleh goyang-goyang. 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Saya kira sudah cukup, ya. Dan sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, nanti kita akan berjumpa dalam ibadah tutup tahun secara virtual dan pengurapan minyak tanggal 31. Tetapi tanggal 25 jam 10 pagi, kita bisa mengikuti perayaan Natal IHK Group, ya, secara virtual, ya. Nanti Bandung, Bogor, Kota, dan Palem, itu nanti digabung acaranya dalam virtual. Saudara akan bisa saksikan, dan saya berdoa supaya Natal ini bukan menjadi sesuatu yang hanya berlalu begitu saja, tetapi Natal ini betul-betul memberkati kita. Natal adalah inovasinya Tuhan. Ingat itu, ya. Kalau Tuhan aja berinovasi, kita jangan diam, ya. Kita harus juga berinovasi dalam hidup ini. Supaya apa? Berkat yang kita terima, ya, anugerah yang kita terima, bukan begitu-begitu saja. Seperti Tuhan ngomong, talenta itu ditambah-tambahkan, berkat itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak, selamat malam saudara-saudara semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yes, sama-sama. Puji Tuhan, silakan live, ya, saya akan
akhiri juga. Puji Tuhan.